CSW itu kan dulu kan tempat Arion 12 kan, mobil Arion 12 gitu kan, yang memang jadi makanan saya tiap hari gitu. Saya kalau sekolah itu kalau nggak ngancurin Arion gitu nggak puas tuh masuk sekolah gitu. Pokoknya Arion itu gimana caranya trayeknya harus berhenti. Dilanjut lagi nih Bang, kisah cintanya Bang Japra gimana nih waktu sekolah di penerbangan Bang? Ya, Love story. Jadi kita pernah taruhan ya. Jadi sama ada 3 tuh, ada OE, Robi, almarhum sama saya gitu. Siapa yang bisa bawa cewek yang sekolahnya seputaran Blok M, berarti sekolah populer gitu kayak 82, 70, 6, Al-Azhar. Ya kan bisa bawa tuh ke Aldiron, ke tempat dingdong yang lantai 5 kalau nggak salah waktu itu ya. Itu dapat duit goceng. Oh, taruhannya begitu? Iya, kita nyumbang, kita ngasih goceng. Jadi siapa yang menang, kan saya bertiga, saya, Melki sama Robi itu, kita ngasih goceng-goceng. Jadi siapa yang menang gitu kan. Nah, saya ada kenal anak 82. Dia sebenarnya satu basis sama saya di naik bis 18 gitu kan. Pertama ngeliatnya juga saya bilang geli bener, karena pertama kali saya ketemu dia, itu kita tuh, anak STM tuh diliatin dari bawah ke atas gitu. Artinya baru ke atas gitu kan, udah ditinggal kita sama dia gitu, sama cewek itu nggak ditengok sama sekali. Dia anak 82 gitu kan, sama 82. Nah, satu hari pernah dia terlambat, lalu dia mau ke rumah neneknya di Mampang, ketemu lagi kita, akhirnya saya lobby apa segala macam, ternyata neneknya itu punya pacar anak penerbangan. Rumah neneknya kan di Mampang tuh. Nah, ternyata dia baru tahu kalau saya anak penerbangan gitu kan. Ternyata masih masuklah dalam pemikirannya buat diajak kenalan lah kita. Nah, pada saat ada acara taruhan itu yang bisa bawa cewek seputaran Blok M ke Aldiron, lantai 5 tempat dingdong itu, saya menang. Dapat goceng tuh? Dapat goceng 2 orang ceban. Tapi cewek itu ngeliat, oh jadi lu kenal gua, lu bawa kemari cuma buat taruhan doang. Biasa kayak di FTV. Marah tuh, kabur tuh dari Aldiron, turun langsung hilang. Oh, nggak jadiin pacar tuh? Diteleponin kagak mau. Tapi akhirnya saya menang. Judulnya menang dulu, gentle ya. Yang penting menang dulu, dari OE, dari Robi gitu kan, almarhum gitu kan. Kita menang, dapatlah di ceban waktu itu. Iya, besar waktu itu ceban. Ya lumayan itu. Tapi lama-kelamaan juga akhirnya dia itu juga komunikasi juga, kita kejar kan, kita telepon terus ke rumahnya pakai koin gitu kan. Zaman dulu kan telepon koin. Akhirnya kelang-kelangan akhirnya jadian juga akhirnya. Iya, jantan. Jadi kesempatan juga tuh punya pacar anak 82. Karena itu anak penerbangan itu dulu itu orientasinya hanya semetik. Oh iya, betul emang semetik. Kalau nggak semetik, kalau nggak tarki. Cuman tarki itu biasanya yang maksa. Maksa gimana? Maksanya tuh gini, sebenarnya tuh cewek memang dia mau pulang lewat jalur gitu, tapi karena banyak anak penerbangan kemudian sejalur, akhirnya maksa lah, akhirnya ngobrol dideketin gitu kan. Maksanya tuh maksud saya ya kayak gitu, kenal maksa. Ceweknya menghindar, tapi karena satu bis mau nggak mau akhirnya tuh cewek jadi teman ngobrol juga gitu kan, anak parki. Kalau anak semetik beda lagi ceritanya gitu. Ada lagi tuh ceritanya. Di kelas gua itu anak LB paling banyak yang sekolahnya itu di semetik sebenarnya dibanding di kelas. Nongkrong aja di semetik. Nongkrongnya di semetik. Bisa tuh dalam sehari itu ada 4 atau 5 orang di kelas LB itu yang nongkrongnya di semetik. Paling banyak tuh. Jadi di penerbangan itu ada 6 kelas tuh, kelas 3. Tapi yang paling banyak nongkrong di semetik itu anak LB. Anak kelasan kita gitu. Tapi pada dapat tuh Bang cewek anak semetik. Hari ini ternyata sampai satu pun nggak ada yang kawin sama anak semetik. Tapi perjuangan mereka nongkrong doang tuh nggak ada hasil ya? Ada yang sampai mereka ke kantin, tiap hari nongkrong di kantinnya, nongkrong di perpustakaan semetik buat dapetin anak semetik gitu kan, walaupun ngaku-ngaku bahwa dia bisa dapetin si A, si B, si C anak semetik, tapi ternyata faktanya nggak ada. Nggak ada buktinya? Nggak ada buktinya, hoak gitu. Hoak. Saya juga nggak ngerti kenapa mau jadi cowok murahan gitu kan, maksa nongkrong di semetik. Itu apa namanya, jadi bahan bulian lah kalau zaman dulu tuh, istilahnya semetik gitu. Iya. Ada lagi nggak nih Bang, kelas 3 lagi tuh? Ya, bikin kaos.
Ya gimana tuh bikin kaos tuh? Jadi saya kan memang dari kelas 2 hobi bikin kaos. Lalu saya bikin kaos tuh warna hitam, depannya gambar Guns N' Roses. Tapi gambar Guns N' Roses yang tengkorak. Iya. Tapi tulisannya kapal 616. Lalu di belakangnya ada tulisan, kami anak kapal, tindakan kami brutal, maka kami terkenal. Terus saya bikin kaos warna hitam, tulisannya di belakang itu blok hitam. Itu populer kan, itu yang bikin banyak. Nah, pada saat lagi ujian gambar gitu, ada yang ketahuan pakai kaos itu. Ketahuan pakai kaos itu karena kan memang itu dia bordirnya timbul. Terus temen pakai kaos itu kalau nggak salah Mr. OE ya. Pakai kaos itu dia kaos sekolahnya tipis. Akhirnya itu bacaan kami anak kapal itu ketahuan lah sama Bu Erni itu, anak guru gambar tuh. Iya. Dibaca sama dia, ditekan badannya OE, baca tulisannya lalu suruh buka, habis itu kaos itu diserahin ke kepala sekolah. Nah, udah diserahin ke kepala sekolah, ada tulisannya itu dibuat, kami anak kapal, tindakan kami brutal, maka kami terkenal, by Japra. Oh, ada bayinya tuh? Ah, by Japra. Diusut lah tuh, siapa itu Japra gitu kan. Sampai akhirnya ketahuan lah. Jadi selama ini yang namanya Japra, kan sekolah itu kan ada intel. Jadi OSIS, lalu majelis permusyawaratan siswa itu MPS atau MPR atau MPK, MPK, majelis permuatan kelas. Itu ada intel. Ternyata di tiap kelas itu ada intel yang memang melaporkan siapa aja yang memang anak di kelasnya itu sering tawuran, sering ngajak tawuran. Itu dia lapor tuh ke guru. Jadi saya begitu pas TAOS itu ketahuan, saya baru tahu. Ternyata di sekolah tuh ada intel yang memang dari rekan kita sendiri. Oh, teman-teman juga. Teman-teman juga. Nah, jadi pada saat saya kena kasus kaos itu, oh jadi yang selama ini namanya Japra adalah situ. Jadi saya disidang sama kepala sekolah, sama Pak Amiran. Dari kaos yang saya bikin itu waktu itu hampir 100 lebih, saya ngaku cuma bikin 30. 100 sudah kesebar semua tuh? Udah kesebar semua habis. Saya cuma bikin 30, saya cuma bikin sama anak kelas 1, saya bilang gitu. Anak kelas 3 nggak ada yang bikin kok, saya bilang anak kelas 1. Saya suruh ngambilin kaos yang udah saya bikin, 30 itu saya kumpulin, setiap hari saya setoran sama Pak Amiran. Jadi Pak Amiran tuh ngejar saya ke kantin, ngejar saya ke Mei, ngejar saya ke kelas, kalau saya belum setor kaos. 30? Karena saya dikasih waktu 1 bulan untuk ngebalikin kaos. Saya harus ngebalikin kaos, ngebalikin duitnya yang bikin kaos, sama suruh minta maaf sama orang tua yang kita bikinin kaos. Kalau saya nggak melakukan itu, saya nggak boleh ikut ujian, nggak boleh lulus. Terus gimana, Bang? Kalau sampai sekolah tutup karena ketahuan kanwil, kapal itu anak-anaknya brutal, saya masuk penjara. Jadi saya diancam sama kepala sekolah, Pak Amiran, Pak Guru BP, bahwa kalau sampai nanti ketahuan kanwil bahwa kapal 616 ini ternyata anak-anaknya brutal, bikin masalah terus, yang tercemin dari baju ini, maka kamu masuk penjara, dibilang. Karena sekolahnya akan ditutup. Serem juga konsekuensinya ya? Iya, jadi akhir mau nggak mau ya udah. Saya tiap hari ngerayu anak kelas 1, ngerayu anak kelas 2 yang pada bikin kaos untuk ngebalikin kaosnya. Ngebalikin duitnya ke mereka? Iya, ngebalikin duit ke mereka, suruh minta maaf sama orang tuanya mereka. Jadi, kalau nggak saya nggak boleh ikut ujian. Jadi, dan alhamdulillah begitu mau menjelang ujian, kaos kumpul tuh 30. Kaos kumpul 30, akhirnya saya boleh ikut ujian. Tapi saya 2 bulan itu nggak bisa tidur. Mikirin kaos? Mikirin kaos itu. Soalnya itu udah dapat SP3 saya gitu. Cuman karena saya waktu dapat SP1 itu waktu saya ketangkep di kelas 2 yang saya ikut sekolah ini itu saya udah dapat SP1. Lalu tingkat dapat SP2, masalah apa saya lupa. Oh, saya ngebelain anak kelas 3 gitu kan. Lalu itu SP3 tuh kaos gitu. Jadi saya kalau saya nggak bisa ngumpulin kaos, ya udah saya nggak boleh ikut ujian, terus di DO dan ada urusan yang lainnya katanya gitu. Jadi saya harus ngumpulin kaos. Jadi saya mesti ngemis tiap hari sama adik kelas ngumpulin kaos buat saya balikin tuh ke Pak Amiran. Pak Amiran yang ngumpulin waktu itu. Tuh hal yang paling udah di ujung, udah mau lulus, yang mengganggu saya sekolah tuh adalah masalah itu salah satu. Ada aja ya? Ada aja. Tapi akhirnya lulus juga? Alhamdulillah akhirnya lulus, nilainya pas-pasan. Nilainya pas-pasan? Iya, soalnya saya kan dulu tuh kan lulus penerbangan itu ada yang nampung. Ada Panapex, ada Tosumit, ada juga satu lagi apa tuh?
Bakri. Itu nilainya itu yang memang rata-rata average itu 7, berapa gitu kan. Langsung masuk ke situ otomatis. Boleh ikut tes, boleh ikut tes supaya bisa masuk ke situ. Banyak teman-teman yang diterima karena itu kan lu lulus langsung digaji 300.000 waktu itu di situ. Di Panapex, di Bakri, di Tosumit. Jadi kalau udah lulus lu langsung 1 bulan kemudian langsung kerja kan senang banget. Iya. Nah saya nggak masuk tuh nilainya itu. Nggak masuk. Udah nganggur dah tuh. Jadi kuli bangunan di rumah. Setelah lulus Bang, ceritanya gimana tuh Bang? Sampai sekarang. Setelah lulus, ceritanya itu... Dilanjut nanti dulu ya Bang, Oke. setelah lulusnya Bang ya. Oke. Tuh, ikannya Bang Jali lewat. KTR. Nah, sekarang kita lanjut nih setelah Bang Japra lulus nih, apa aja nih kegiatannya nih. Yuk langsung aja, biar Bang Japra sendiri yang jelasin. Bang, setelah lulus dari STM penerbangan gimana Bang? Kalau dari STM penerbangan setelah kita bersedih diri karena kita nggak ngikut kuota teman-teman yang pada lulus langsung kerja. Yang ada yang Tosumit, Bakri, lalu Panapex yang mereka lulus langsung masuk kerja digaji 300.000 gitu kan. Dulu kan 300.000 UMR-nya gitu kan. Udah seneng banget gitu kan, baru langsung kerja gitu. Akhirnya kita udah nganggur. Tapi berapa bulan kita kerja di perusahaan kabel tis. Kabel tis itu saya sebagai sales, saya nawarin itu ke kontraktor bangunan-bangunan gitu. Jadi kalau ada gedung-gedung di Jakarta yang lagi mau dibangun, saya nawarin kabel tis gitu kan. Dulu kabel tis masih jarang gitu. Saingannya cuma Elgrand dulu tuh kabel tisnya. Tapi kalau kabel tis yang saya jual itu mereknya Polos, tapi dari Singapura juga barangnya. Saya di situ jalan setahun, setelah itu 97 kan itu. Nah, 98 kan Krismon ada penjarahan, tokonya jadi dijarah, gitu kan. Bukan tokonya, kantor saya dulu dijarah karena kantor itu di Pasar Pagi. Nah, setelah Krismon 98, barulah saya ngikut masuk kerja di perusahaan sosis. Awalnya saya sales tuh di sosis juga sama sales. Saya pikir udahlah, mimpi buat jadi pilot gagal, mimpi buat jadi engineering gagal, mimpi buat jadi kepala bandara gagal, gitu kan. Bagus. Akhirnya udahlah kita banting setir, bukan banting setir lagi kali, kita muter balik. Muter balik gitu kan, kita akhirnya jadi sales sosis, bakso. Waktu itu pas 98 itu mereknya Bernardi saya. Mereknya Bernardi, sosis baksonya itu di situ jalan 3 tahun sampai 2001 saya pindah ke Pamhos, merek Pamhos. Sampai 2006 saya ditarik lagi ke Bernardi. Nah, 2012 saya baru masuk ke merek Kibip gitu. Jadi saya kerja tuh dari tahun 98 sampai sekarang tuh industrinya sosis semua. Pabrik daging olahan semua. Daging olahan tuh yang dibikin ada sosis, ada bakso segala macam. Tapi saya kerja waktu itu di Bernardi sambil kuliah. Jadi pagi kerja, sorenya kuliah, biaya sendiri. Di kuliah juga saya aktif di kampus tuh. Ikut pencinta alam juga, kan sama waktu di penerbangan juga kan saya pernah jadi ketua perpala juga waktu itu. Pas naik kelas 3 itu jadi ketua perpala, dapat kepilih jadi ketua perpala. Wakilnya waktu itu kalau nggak salah gitu atau siapa, atau Heri atau Robi saya lupa. Kita pernah ikut lomba di Gunung Gede, tapi udah mau nyampe ujung gagal karena Heri itu posturnya tinggi, gede, kepentok pohon pingsan. Akhirnya kita dari malam sampai pagi ngipasin dia doang tuh supaya dia sadar di shelter. Padahal kita udah menang, hadiahnya waktu itu 750.000 padahal. Besar tuh. Oh iya, kita udah nyampe, udah ngebalap berapa orang, kita ke atas gitu kan. Dia kepentok pohon, pingsan. Yang ada kita ngipasin dia doang sampai dari malam sampai pagi biar dia sadar gitu. Udah sadar belum nih gitu kan, sadar udah kita balik. Gagal tuh. Kalah dah. Buat sampai Pangrango gagal kita. Sampai itu, iya. Jadi saya kuliah sambil kerja, lulus S1,
karena saya dulu aktif juga di organisasi, jadi ketua BEM, lalu jadi dapat beasiswa S2 di ekonomi juga, ekonomi di manajemen pemasaran. Buat saya juga di karir saya nunjang saya kan juga memang dari masuk kerja sampai sekarang kan memang terlibat terus tuh di divisi sales gitu kan. Iya. Cuman yang di tempat saya yang sekarang gitu udah menyangkut operasional keseluruhan gitu. Jadi dari mulai menciptakan ide untuk bikin produk apa, target marketnya siapa, keuntungannya berapa, jangka panjangnya itu produk bisa bertahan berapa lama, umurnya di pasar, kita mikirin gitu. Kita mikirin, kita ciptakan, kita jualin juga. Oh, punya ini sendiri, toko sendiri? Bukan, itu di kantor. Oh, di kantor? Ya, jadi ya kantor itu udah jadi kayak merasa industri, kayak udah punya pabrik kita sendiri aja, karena kita mikirin itu dari nol gitu, dari mulai menciptakan produk sampai kita menjual. Nah, di luar itu saya punya toko yang menjual dengan produk-produk kayak industri frozen food semua. Ada 2 toko di Jakarta sama di Tangerang. Tokonya nggak besar, tapi ya lumayan lah, karena memang industri frozen food sendiri memang lagi berkembang gitu loh. Iya. Karena industri yang dry food kayak sembako segala macam sudah terlalu banyak. Nah, orang yang punya duit sekarang larinya ke industri frozen food. Industri frozen food itu tiap minggu ada aja tuh satu baru toko buka. Tiap minggu tuh ya? Tiap minggu ada toko baru yang buka. Yang bilang pada kita, Pak, saya punya uang, punya toko, saya mau buka usaha frozen food gitu kan. Bagaimana caranya? Nah, biasanya kita bantu dia, kita arahkan dia, oh kamu buka frozen food tuh, modalnya seperti ini, modelnya begini, modalnya begini, produk-produknya ini, kita arahin. Nanti produk kita ngikut di situ. Gitu. Tuh, jadi para alumni yang ingin membuka frozen food bisa menghubungi Bang Japra. Nanti kasih tahu cara-caranya, ya Bang ya? Boleh lah, boleh. Ya karena memang industri dry foodnya yang kayak sembako itu sudah penuh. Iya. Kalau sembako itu kan kadang-kadang dekat rumah saya aja, depan buka, belakang buka, kiri buka, kanan buka tuh kalau toko sembako. Betul. Itu yang beli siapa? Iya. Ya kan, sampai bingung saya juga, nih orang buka semua nih, yang beli siapa ini? Nah, kalau frozen food masih jarang. Idealnya tuh satu kecamatan satu. Tapi ada beberapa titik di Jakarta, satu kecamatan itu bisa 2. Ada beberapa titik di Jakarta yang sama sekali satu kecamatan nggak ada. Jadi potensi frozen food masih tinggi, masih seksi lah kalau kata orang-orang itu buat usaha frozen food di situ. Tapi harus tekun, karena memang itu karakter produknya beda. Dia produknya sensitif. Dan memang customer-nya juga terbatas kalau sekarang. Tapi semenjak COVID ini, ada memang customer yang hilang, ada juga customer yang baru. Frozen food itu identik dengan anak sekolah. Pedagang di sekolah, pedagang di kantin. Jadi pedagang di luar sekolah, pedagang di kantin, itu produk-produk frozen food selalu ada di sekitaran situ. Tapi semenjak COVID, kantin sekolah tutup, anak sekolah juga libur. Nah, kita kehilangan tuh namanya konsumen di anak sekolah. Tapi betul. konsumen di ibu rumah tangga nambah. Tetap berjalan, bahkan nambah ya? Nambah, ya karena tadinya orang itu kan, mau nggak mau kan mereka semenjak COVID ini kan mereka, awal-awal COVID kan mereka mall tutup tuh, mereka nggak jajan di luar. Mereka mau nggak mau ngolah makanan sendiri. Iya. Nah, mereka beli produk-produk frozen food buat diolah sendiri. Karena memang produknya itu kan steril ya, dari kontaminasi. Karena itu produk itu beku. Beda sama yang memang produk yang kayak ayam atau ikan yang kita beli di pasar, itu ada kontaminasi dari si penjual apa segala macam. Tapi kalau produk frozen food enggak. Itu bisa bertahan berapa lama itu Bang? Frozen food itu variasi. Ada yang dari 6 bulan sampai setahun, tapi paling lama setahun. Tergantung kategori produk. Kategori produk itu banyak. Ada sosis, bakso, ada nugget, ada kategori donat, ada kategori mini paw, ada kategori burger. Itu yang di Abang apa? Semua ada? Ada semua. Ada semua yang disebutkan Iya. tadi? Komplit dah ya? Iya, ada komplit itu. Karena memang untuk bisa kita survive di pasar, kita harus punya produk lengkap.
harus punya jaring laba-laba itu. Jadi produk semua kita di mana-mana ada variannya gitu. Jadi orang hari ini mungkin nggak beli ini, tapi beli yang itu. Besok dia nggak beli yang itu, beli yang ono. Besok lagi nggak beli yang ono, beli yang ini. Banyak pilihan lah. Banyak pilihan gitu. Jadi kita nggak boleh sedikit variannya, harus variannya banyak. Saya juga punya beberapa kompetitor yang variannya sedikit. Pada saat memang COVID, pasarnya menyempit gitu kan, karena memang uang berputarnya sedikit. Nah, produk dia nggak kebeli. Tapi yang memang produknya pilihannya banyak, itu yang bisa survive. Karena dia orang nggak bosan kan, orang bosan gitu kan makan produk ini, akhirnya makan yang karakternya itu, karakter yang ono, karakter yang beda lagi gitu. Karena memang konsumen itu kan dinamis, dia selalu berubah-ubah, pengen sesuatu yang baru, pengen sesuatu yang beda. Jadi kita nggak boleh terpaku sama satu varian atau sama satu produk. Betul. Itu deh hukum pasar tuh kayak gitu. Lanjut lagi nanti dah Bang, kita lihat lagi nih, ada yang mau lewat lagi, ada yang mau lewat lagi tuh. KTS, Kapal True Story. Nah nih Bang, tadi cerita sekolah udah nih, usaha Bang udah nih. Nah sekarang nih biar pemirsa juga pada tahu nih kalau kapal 616 angkatan 96 nih lagi ngadain family gathering. Ini rutin setiap tahun ya Bang ya? Alhamdulillah rutin setiap tahun dan ini yang ke-8. Yang ke-8 Bang? Ya, 8. Rutin tiap tahun sampai yang ke-8? Iya. Oh, di bawah tuh harusnya ada nama tempatnya tuh. Dimulai dari Cariu di Jonggol. Oh, yang Cariu Ciater ya? Cariu Ciater. Cariu Ciater. Cariu Ciater, Cilember, Putri Duyung. Terus Anyer, Cilember, Anyer Cisarua, Anyer lagi. 8. Itu pesertanya 96 itu kalau pas ngikut acara begini banyak Bang? Variasi sih, total biasanya sama keluarga 100. Sama keluarga, memang kita kan wajibkan mereka bawa keluarga. Makanya memang namanya family gathering. Tujuannya apa? Iya, tujuannya. Kita bawa keluarga itu supaya kita tahu gitu kan, masing-masing kita kenal sama keluarganya masing-masing. Teman kita ini sudah sampai sejauh mana sih dia berkeluarga, punya istri berapa, punya anak berapa, gitu. Ada yang udah belum punya istri, ada yang udah punya istri dilepas, ada yang pakai pacar rental, macam-macam. Oh ada pacar rental juga? Ada. Rental pacar biar kelihatannya dia laku dibawa di acara family gathering, itu ada yang kayak gitu. Ya macam-macam modusnya. Yang penting kelihatan jantan gitu. Komplit dari 96 nih ya. Jadi wadah ini memang kita bentuk dulu di Cariu. Tujuannya adalah kita untuk tetap bisa berkomunikasi, berhubungan, interaksi satu sama lain, dan menjadi tempat kita untuk istilahnya melepaslah penat kita gitu kan di kehidupan kita masing-masing. Di satu hari itu di acara PAM gitu kita kita lepaskan penat kita renggangkan di situ, tertawa bebas gitu kan, sampai kita balik lagi nanti ke kehidupan nyata. Terus setahun sekali rutin ya? Rutin setahun sekali. Sebenarnya di luar itu ada acara arisan memang 96 itu. Oh ada lagi Bang program? Iya, arisan itu bulanan. Bulanan kita keliling di rumah teman-teman. Tujuannya sih cuman sebenarnya bukan apa-apa, makanya nilainya nggak gede, cuman 200 sebulan. Tujuannya cuman kita bisa kumpul aja. Silaturahmi doang. Kita tahu rumah teman kita di mana. Lalu kalau ada apa-apa kan kita kan gampang. Nah makanya kita ada yang silaturahmi itu di arisan. Gitu di arisan. Lalu setahun sekalinya acara family gathering ini. Gitu. Ini yang ke-8. Ini yang ke-8. Gitu. Alhamdulillah. Saya sering lihat di grup-grup penerbangan itu baik di Facebook ataupun di yang lain ada, tapi yang nyampe 8 kayaknya belum ada. Belum gitu. ada, baru di 96616 ini. Alhamdulillah. Ya, memang target kita memang ini kita lakukan terus rutin sampai memang kita bisa lakukan gitu. Jadi nggak boleh berhenti. Makanya walaupun COVID gini pun kita kemarin juga sempat mikir harusnya kita biasa itu
antara Agustus September gitu, nggak pernah sampai sejauh Oktober begini. Cuman kemarin juga karena kita udah arisan nggak arisan karena kita COVID, lalu kita juga pada suntuk, ini udah nggak arisan kagak. Pamgate nggak jelas, biasa September kita nggak ngadain. Lalu masa aja kita pamgate tahun ini mau lepas, sementara tahun depan kita udah mau ada reuni Perak gitu kan. Makanya kita paksakan, udah deh tahun ini kita paksakan tetap kita adakan gitu kan. Ya, alhamdulillah direspon sama semua, walaupun ada yang merespon khawatir, ada yang merespon negatif, tapi insya Allah lah gitu kan. Kita punya tujuan baik, bersilaturahmi, ya insya Allah tidak terjadi apa-apa gitu. Makanya tetap kita lakukan. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih terlaksana. Terus ada pesan-pesan yang belum ikut di acara ini, Bang? Atau ada yang abang dari lulus sampai sekarang belum ketemu gitu, ada Bang? Yang paling susah ngumpul di acara Pamgate itu adalah anak M. Anak M ya? Iya. Anak M itu kan memang terkenal pinter-pinter gitu. Jadi memang kasta pergaulannya beda. Oh gitu. Kasta pergaulan beda, jadi dia paling susah berbaur. Dari zaman sekolah sampai lulus masih dibawa Sampai itu? lulus. Iya, jadi kalau kita kumpul nih arisan apa, anak M paling sedikit. Nggak pernah lebih dari 10 orang. Nggak tahu hari ini aja kayaknya nggak nyampe 10 orang. Anak M ya? Iya. Jadi ya, tapi dia punya komunitas sendiri, anak M ngumpul. Nggak ngundang anak kelas lain. Oh gitu. Anak M sendiri ngumpul tuh. Ada. Nggak ngundang anak kelas lain gitu. Maka saya juga tahun berapa kali gitu kan, misalnya kita pernah ada foto per kelas gitu. Itu ya kalau kita ngeliat anak M ya gitulah, sedih gitu. Paling 3, 5 gitu paling banyak gitu yang ngikut gitu kan. Nggak pernah sampai banyak gitu. Nggak, saya juga nggak tahu kenapa gitu. Apa memang ya saya bilang tadi mungkin ya anak L, anak E ya mungkin ya nggak layak gitu kan buat diajak bergaul gitu. Fakta itu fakta. Fakta ya? Jadi nggak bisa dipungkirin gitu loh. Ya anak M ada peserta, tapi nggak pernah banyak. Yang banyak L-nya? L sama E itu yang banyak gitu. Yang aktif, yang rutin gitu. Asal disuruh jadi ketua selama Pamgate ini berjalan, anak M tuh nggak pernah jadi ketua acara Pamgate. Selalu batal. Kan kita kan sebenarnya panitianya rolling tiap tahun. Misalnya, muter ya, tahun ini dipegang E, oke anak E semua. Tahun berikutnya L, gitu kan. Begitu masuk tahun berikutnya tahun anaknya M, biasanya itu dia itu tuh nyogok anak L buat jadi apa namanya panitianya. Iya. Tapi murni M-nya itu belum pernah? Belum pernah. Karena kuotanya nggak pernah dapet. Yang bakal ini 25 tahun Perak? Makanya saya berharap sebenarnya anak M itu tahun ini kumpul gitu kan, karena kita mau dorong sebenarnya 25 tahun Perak itu ke anak M. Kalau dari sisi profil anak-anak M itu sebenarnya lebih serius menjalani kehidupan lah dibanding anak L sama anak E gitu. M berarti benar-benar ya? Ya kan, ya mungkin memang, ya karena kan dari dulu penjurusannya kan begitu, anak M itu yang pinter-pinter gitu. Iya, emang benar. Ya kan? Iya. Anak M itu yang pinter-pinter, anak E itu yang pinter-pinter, tapi memang kategorinya beda. Anak buangannya tuh di L. Di L semua? Iya, buangannya tuh di L. Karena saya ngerasain di kelas saya itu, aduh, sekelas tuh isinya ampun deh. Gitu. LB lagi ya? LB lagi udah, aduh. Saya sempat shock, saya dapat abis tes psikotes, saya ditaruh dapat LB itu saya shock sebenarnya itu. Sempat mau pindah sekolah sebenarnya. LB luar biasa. Ya karena kan saya tuh dulu juga dapat waktu saya sekolah, karena saya bermasalah itu, akhirnya saya dapat jadi project. Jadi project anak UI yang mereka pengen bikin skripsi lulusan psikologi, mereka mempelajari perilaku anak atau perilaku siswa gitu kan. Saya jadi projectnya gitu. Jadi saya
setiap hari dikunjungin sama dia, lalu diajak main ke rumah dia. Nah, kehidupan saya itu bersekolah sama anak UI itu dipelajari sama dia. Dia pengen kenal orang tua saya, dia pengen tahu saya kemana aja, bergaul sama siapa aja. Nah, itu masuk bahan skripsinya dia. Nah, saya pikir dengan saya sudah masuk, sudah kenal sama anak UI itu, saya bisa diterima di M, gitu kan. Kenapa? LB. LB juga. LB itu nggak ketemu anak siang, nggak ketemu anak pagi, gitu kan, nggak ketemu junior, nggak ketemu senior, itu nggak ada yang beres. Anak LB itu nggak tahu kenapa itu. Iya, Tejo tuh anak LB, Jajang anak LB, si Petran itu yang nggak naik anak LB juga. Nggak, makanya. Nggak beres-beres ngumpul di LB ya? LB semua tuh ngumpul di situ makanya. Ini sekolah cuma bawa tas kecil isinya biore. Biore sama sisir doang, anak LB juga. Aduh, itulah makanya saya kadang bersyukur ya masuk ke kelas LB itu akhirnya saya punya banyak cerita. Betul. Bukan cuma belajar, tapi saya ketemu teman-teman yang entah bahasanya apa, entah mereka aneh, entah mereka luar biasa ya, kurang pintar atau apa, kita sebut aja lah luar biasa lah gitu kan. Karena memang ternyata ya ada juga anak LB yang jago bahasa Inggris, anak LB yang jago fisika, itu juga ada di situ gitu. Tapi ya memang negatifnya juga paling banyak di LB itu. LB semua itu. Oke, kita lanjutin lagi nih tentang LB-nya. Nah, kisahnya Bang Japra seru banget kan? Dari zaman sekolah, terus usahanya, terus acara family gathering ini yang rutin tiap tahun, ada arisan juga. Ini udah selesai nih ceritanya Bang Japra nih. Sekarang pesan-pesannya Bang Japra nih buat junior, buat teman-teman alumni, dan untuk KTS kedepannya bagaimana Bang? Ya, yang pertama buat junior gitu. Kita semua awalnya itu masuk penerbangan tuh bermimpi bahwa kita bisa berada di industri penerbangan. Tapi terkadang zaman itu bisa berubah dan kehidupan tuh dinamis. Nah, dari situ kita nggak boleh terlalu pasrah dengan kehidupan gitu loh. Teruslah berkarya atau teruslah berjuang bahwa kehidupan itu bukan hanya di seputar penerbangan gitu. Banyak juga kehidupan memang di tempat yang lain yang mungkin bisa lebih enjoy, bisa lebih banyak ceritanya, bisa lebih berwarna-warni. Jadi nggak usah khawatir kalau memang nanti lulus dari penerbangan itu bingung arahnya kemana. Ya kalau harus kuliah ekonomi kayak saya, ya kuliah ekonomi juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi sales dulu, produk apapun ya jalanin aja. Dari situlah memang awal kita punya mental, awal kehidupan kita itu bermulai gitu kan. Kehidupan itu terkadang itu seperti aliran sungai, ada aja yang lewat gitu. Iya. Jadi itulah pesan saya buat para junior, baik yang masih sekolah ataupun yang baru lulus. Nah, buat yang pesan saya itu yang seangkatan sama saya menantang nih untuk anak M alumni 96 untuk bisa mengadakan pamget atau bisa menjadi panitia pamget yang benar-benar murni isinya anak M. Karena anak M itu satu angkatan itu kalau nggak salah ada 70-80 orang. Banyak ya. Tapi yang terlibat di pamget itu nggak pernah lebih dari 10 orang. Nggak tahu pada kemana gitu. Jadi kalau memang anak M yang masih hidup, ya silakanlah. Saya terima tantangan saya buat jadi panitia pamget. Terserah mau tahun besok di tahun perak ataupun di tahun berikutnya silakan. Tapi silakanlah jadi panitia pamget. Sekali-sekali coba kita pengen tahu rasanya seperti apa pamget itu panitianya anak M. Iya. Gitu. Buat KTS Bang. Nah, buat KTS sebelumnya saya terima kasih akhirnya bisa menerima cerita saya
entah ini cerita menarik atau enggak, tapi paling enggak itulah kehidupan saya selama di penerbangan. Nggak pernah cerita yang positif kayaknya gitu kan, karena isinya itu cuman bermasalah dengan amiran, dengan kaos, dengan sekolah kodim, dengan bis yang rata, dengan tas isi batu. Tapi itulah memang cerita-cerita yang menarik di sekolah kita di penerbangan gitu. Kalau bicara kita pengen cuman sekolah belajar, ya mungkin jangan ke penerbangan gitu kan. Sekolah aja di madrasah atau mungkin di aliyah. Tapi kalau memang kita mau punya cerita berwarna-warni, silakanlah masuk STM penerbangan. Betul. Jadi itu aja. Nah, para alumni kalau menginginkan atau ingin join dengan Frozennya Bang Japra, bisa hubungi nomor di bawah ini. Ya, catat nih nomornya nih. Ya. Oke, pemirsa KTS, demikian cerita atau kisah Bang Japra. Saya tutup sampai di sini. Tetap jaga silaturahmi antara alumni. Kapal True Story. Ya udah, 3 miring habis, cegat. Ya, hampir chaos kan. Udah turun, Hariwan cabut. Saat itu? Iya, udah turun semua, mobilnya berhenti. Pada kabur kan. Kita juga kan bingung kan, nggak ada yang bawa BR, nggak ada, orang cuma nongkrong doang. Ada Bang Bodong, awas anak kapal jangan dulu yang kabur.